Selamat pagi semua, saya Yeni Ji. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk topik kita hari ini, damai sejahtera. Saya akan panggil narasumber kita pagi ini, Pastor Gunawan Iskandar. Mana ya? Kita sambut ya Pastor Gunawan Iskandar. Oh. Ya, halo. Halo Pastor Guan. Oke, karena hari ini narasumber kita cukup masih muda ya. Mungkin usianya sama kita kurang lebih ya. Kita kan sekitar 25 ya Pastor ya. Ya. Jadi saya nggak panggil Pak, saya panggil Pastor Guan-Guan aja ya. Terbiasa panggil Pak Gunawan kok kayak gimana gitu. 25 tambah 20. Tambahnya jangan dikasih tahu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang topik kita damai sejahtera. Senang ya dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ya di ruangan ini ya, Pastor. Wow. Kayaknya ruangannya langsung segar gitu ya. Seger dan semuanya penuh sukacita. Yes, amin. Penuh kasih seperti yang beberapa minggu yang lalu udah dibahas, kasih sukacita. Betul. Iya, jadi kita mesti kasih tepuk tangan buat semua all the wonderful ladies. Yes. Iya. Oke, Pastor Guan-Guan, hari ini topik kita tentang damai sejahtera. Saya rasa hari-hari ini ya, mendapatkan damai sejahtera itu nggak gampang ya Pastor. Atau cuman saya aja kali ya. Bagi saya pribadi, hari-hari ini mendapatkan damai sejahtera itu, saya tahu semua teorinya, saya tahu semua firman ya, kita banyak tahu ya tentang isi firman, tentang damai sejahtera. But sometimes itu it's not easy ya untuk kita tuh menjalankan. Nah, saya pengen tahu nih Pastor Guan, menurut Pastor Guan-Guan sendiri definisi damai sejahtera itu apa sih? Menurut saya. Yes. Jadi bukan menurut kamus ya. Iya, menurut Pastor Guan nanti akan disinkronkan dengan apa kata Bible. Iya. Kalau saya secara pribadi ya, kalau orang Kristen, kita sebagai orang percaya, rasanya kalau kita dengar kata shalom ya kan, atau damai sejahtera tuh nggak asing. Tapi buat saya pribadi itu damai sejahtera bukan hanya sekedar rasa tenang di batin, bukan. Tapi buat saya lebih daripada hanya lebih dari hanya sekedar suasana batin. Tapi itu juga bukan perasaan yang temporal gitu, bukan yang gimana ya? Datang ke kafe yang bagus, musik yang enak, di hotel, di lounge, diem sendirian mungkin gitu ya, merenungkan nasib, terus kita ngerasa pengen ada ketenangan gitu. Itu bukan damai sejahtera gitu. Tapi damai sejahtera tuh kalau buat saya pribadi itu harus datangnya tuh dari Tuhan sendiri. Karena kalau Tuhan yang memberikan kedamaian dalam hati kita dan pikiran kita, maka sekalipun tempatnya bagus, sekalipun makanannya enak, musiknya keren, tapi saya mau beritahu, hati tetap bisa panas. Walaupun lingkungan suasananya mendukung. Makanya damai sejahtera buat saya definisinya, menurut saya secara pribadi adalah di mana Tuhan memelihara hati dan pikiran kita sehingga bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau. Saya pikir itu. Oke. Lalu kalau seperti itu bagaimana dengan orang-orang di luar Tuhan? Orang-orang di luar Tuhan tentunya mereka mencari damai sejahtera itu dengan berbagai macam cara ya. Yang seperti tadi saya bilang, hari-hari ini kalau kita buka TikTok, buka Instagram atau apa, tentunya ibu-ibu atau para ladies di sini nggak asing dengan kata-kata healing kan? Healing. Tapi masa healing tiap minggu? Atau itu only Gen Z ya, Pastor? No, I mean gini loh. Maksud saya kalau sampai healing tiap minggu berarti hurts-nya juga tiap minggu. Oke. Betul nggak? Kalau kita cari healingnya setiap waktu, setiap minggu mesti healing, berarti kamu mengizinkan untuk disakiti tiap minggu sehingga kamu butuh healing. Jadi itu menurut saya adalah satu pelampiasan mencari damai yang keliru. Kalau orang di luar Kristus akhirnya harus spend so much money, so much energy, so much time
hanya untuk ngedapetin damai sejahtera yang seharusnya engkau bisa dapatkan dengan gampang dan cuma-cuma kalau engkau mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, orang akhirnya apa? Belanja banyak. Saya pernah ketemu dengan orang yang belanja, dia lupa apa yang dia belanjain. Tiba-tiba dia buka lemarinya, dia ada 10 kantong yang belum dia buka. Wow. Dan yang lebih parah lagi, di antara kantong itu ada yang jenisnya sama, warnanya sama. Hanya belinya di toko yang berbeda. Oke. Gitu. Dan menurut saya orang di luar Kristus tidak mungkin bisa dapat damai sejahtera. Lalu Nggak mungkin. kalau seperti itu, ya kebetulan saya seorang Kristen. Bagaimana saya mengajak, menyampaikan pada seseorang di luar Kristus mengenai damai sejahtera seperti yang kita semua tahu ya ada di dalam firman Tuhan seperti yang Pastor Gwan gambarkan. Iya. How? Nah, saya mau kasih tips ya sedikit ya. Bapak Ibu atau di sini ibu-ibu tahu nggak yang namanya damai sejahtera itu bisa ditularkan? Ditularkan? Ditularkan. Oke. Jadi kita sudah ngelewatin masa pandemi kan? Dan kita tahu yang namanya menular, penyakit menular tuh virus, betul nggak? Tetapi hari ini saya mau kasih berita baik. Damai sejahtera bisa ditularkan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, bisa ditularkan. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya yang ibu-ibu lakukan pada hari ini adalah cara paling efektif menularkan damai sejahtera kepada yang lain. Apa susahnya kita kasih SMS, kasih WhatsApp yang membangun firman Tuhan kepada teman-teman kita? Apa sulitnya untuk kita memberikan undangan untuk datang ke Bible & Co? Tidak perlu bayar, betul? Tetapi kalau hari itu mungkin dia sedang galau, kalau dia sedang membutuhkan Tuhan dan dia datang ke tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan suasana yang santai, kita nggak tahu Tuhan mungkin bisa bekerja dalam hidupnya dan dia bisa diubahkan hidupnya. Dan waktu firman Tuhan itu bekerja, karena firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka firman itulah yang akan bekerja dan Roh Kudus yang akan bekerja mengubahkan orang itu. Jadi saya kasih tips, tularkan damai sejahtera. Jangan hanya di-keep untuk diri sendiri. Kalau saudara punya renungan yang bagus, kalau saudara punya message yang bagus yang menguatkan, yang isinya firman Tuhan, bagikan itu. Maka damai sejahtera itu bisa sampai kepada saudara-saudara kita atau teman sahabat kita yang mungkin hatinya lagi kurang baik atau lagi galau. Ya kalau dibaca Pastor, lah kalau nggak dibaca? Dibaca, nggak dibaca, kita kirim. Karena siapa tahu nanti bacanya waktu malam, betul nggak? Atau waktu besok. Karena kita nggak tahu waktunya Roh Kudus, waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, betul nggak? Karena kita pikir bahwa, oh ini bagus nih, buat saya punya keponakan, saya kirimin dengan maksud supaya kita mau khotbahkan dia. Tapi mungkin orang itu nggak suka. Tapi percayalah, yang tadi saya katakan, firman tidak akan kembali sia-sia. Satu kali dia akan menuntut hasilnya. Bahwa apa yang dia pernah baca dan apa yang pernah dia dengar akan membuahkan hasil bulir gandum yang akan dia tuai dengan baik. Gitu. Saya pernah punya kesaksian. Ya. Ya. Jadi satu kali saya di sini mungkin ada beberapa yang sering mendapatkan SMS firman Tuhan dari Pastor Andreas Raharjo ya. Ada beberapa. Saya termasuk salah satunya. Nah, saya selalu juga forward. Tapi saya masih ingat waktu itu saya teringat dengan satu nama di benak saya. Yang saya nggak pernah, jarang sekali WhatsApp, saya jarang sekali hubungin beliau. Tapi entah kenapa hari itu saya kepingin sekali untuk forward dia renungan ini. Hanya renungan hari itu gitu. Nah, saya belajar taat. Waktu Tuhan kasih impresi dan saya kepingin sekali punya kerinduan untuk kasih forward WhatsApp itu, saya lakukan. 2 hari kemudian saya mendapat WhatsApp yang luar biasa dari dia. 2 hari kemudian loh, bukan pada hari yang sama. 2 hari kemudian dia bilang seperti ini, Ko Gwan, terima kasih ya. 2 hari yang lalu kok tiba-tiba Ko Gwan bisa ingat aku kirimin renungan seperti itu, kata dia. Ko Gwan tahu nggak?
Aku baru aja ditipu sama orang. Uangku habis 220 juta, kata dia. Selama 2 hari ini aku galau. Selama 2 hari ini aku gak berani ngomong sama istriku, kata dia. Tetapi firman itu terus selama 2 hari ini seperti terngiang-ngiang di dalam benakku. Terus bilang, terus apa yang terjadi? Uangnya kembali gak? Uangku gak kembali. Belum kembali maksudnya. Tetapi firman itu meneguhkan, firman itu menguatkan untuk aku ingat kepada Tuhan. Bahwa uang bisa hilang, tetapi Tuhan jangan sampai hilang di dalam hidupmu. Dan iman jangan sampai hilang. Dan dia belajar untuk ngaku sama istrinya. Tapi istrinya responnya luar biasa. Istrinya bilang seperti ini, "Gak apa-apa, aku udah ngerasa kok kamu sebenarnya lagi ngalamin masalah." Istrinya bisa mengutip ayat yang sama persis yang saya kirimkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Dan itu sebabnya dia berani bersaksi dan dia kasih tahu, ini loh Kogwan, istriku dapat ayat ini, ayat yang sama. Kata dia, ini pasti dari Roh Kudus, pasti dari Tuhan. Dia bilang, terima kasih ya Kogwan untuk WhatsApp-nya. Jadi saya mau beritahu, tularkan damai sejahtera. Jangan pelit, WhatsApp itu murah sekali, betul gak? Ya. Jadi jangan pelit untuk bagikan damai sejahtera dan sukacita buat orang lain. Yes, Ya. amin. Saya juga akan coba mulai lebih sering. Sering ngajakin. Ya. Membagikan kata-kata yang membangun, firman Amen. yang membangun. Amin, amin. Lalu misal nih Pastor, ibu-ibu di sini termasuk saya, kita tuh kan datang dari berbagai macam background ya. Ya. Yang sangat bervariasi. Kalau terutama mungkin perempuan ya, karena perempuan itu lebih sensitif ya, perempuan itu lebih, ya begitu deh ya, lebih banyak main perasaan ya. Kalau kita mengalami banyak hal, misalnya seperti dikecewakan, ditolak oleh orang-orang di sekeliling kita bisa jadi orang yang pahit, Iya. apatis. Bagaimana memasukkan damai sejahtera ini pada orang-orang yang tertolak dan tersingkirkan? Seperti itu. Saya itu percaya bahwa pernah mendengar ungkapan WWJD? Ya, GD. GD. Iya. What would Jesus do? Oh, oke. Jadi itu salah satu menurut saya cara terbaik. Kalau misalnya ibu-ibu lagi disakiti, lagi dalam keadaan mungkin lagi disakiti oleh orang ya, perasaannya lagi galau segala macam. Tanya sebuah pertanyaan ini. Kalau Yesus adalah saya sendiri, apa yang kira-kira Yesus respon? Responnya gimana? Yesus di dalam hati saya. Kalau Yesus adalah saya. Jadi jangan buru-buru mengiyakan apa yang sepantas dan selayaknya saya harus lakukan. Kalau kita mengiyakan menurut egonya kita sendiri, maka kita ini punya 1001 macam alasan untuk sakit hati. Betul nggak? Makanya kenapa kita gampang untuk ngomong gini, ampuni, so enak ya gitu ya nggak? Tapi ego itu memang menurut saya sesuatu yang paling sulit ditaklukkan ya, Pastor. Loh ya memang. Saya sendiri setiap hari bergumul dengan ego saya. Loh jangankan itu, film yang paling laku hari-hari ini di Netflix adalah film-film yang menguras energi ego kita. Oh ya? Semuanya, iya. Contoh. Drama Korea misalnya, ayo. Iya tuh. Oke. Iya, siapa di sini yang nggak nonton Crash Landing on You? Sebentar. Bagaimana mungkin drama Korea bisa menguras ego kita? Sebentar, saya nggak melihat koneksinya. Loh, semua drama Korea kebanyakan isinya adalah gampang jatuh cinta, disakiti, cinta segitiga, betul nggak? Dihianati seperti itu. Mau putus gak jadi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Ya toh. Dan isinya bicara soal tentang balas dendam, betul nggak? Bagaimana kita menang tapi dengan caranya sendiri. Tidak ada yang mengajarkan kebenaran dan value-value tentang kekristenan di situ. Kalau tontonan kita seperti itu terus, tidak heran makanya kenapa respon kita mirip seperti drama Korea.
Iya. Saya agak tersindir, Loh, Pastor. suami baik-baik pulang ke rumah diciumin. Bawa-bawa. Wah, kenapa? Terlalu banyak nonton drama. Iya toh? Iya. Bau rawon aja dicurigain. Enggak, saya enggak. Apalagi bau Chanel number 5. Ya. Oke. Jadi menurut saya mari para wanita-wanita ilahi yang hari ini pagi hari ini hadir, isilah hidupmu yang membawa damai. Amin. Yaitu apa? Dengarkan semua dalam Filipi, apa yang baik, apa yang semua yang disedap didengar, Ya, yang apa patut yang- dipuji, Ya. betul kan? Pikirkanlah semuanya. Pikirkanlah semuanya itu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pikirin yang positif. Sebelum pikiran yang negatif itu sempat muncul di dalam benakmu, segera masukin semua yang positif di dalam pikiran dan hati kita. Maka hari itu jadi positif. Jadi apa yang kita konsumsi itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jangankan apa yang kita konsumsi dalam berupa tontonan ya. Berita saja bisa mengganggu pikiran kita loh. Ya. Ibu-ibu yang gak ada urusannya sama dolar naik. Bisa ngomong gini, dolar naik loh, dolar naik. Beli beras pakai apa bu? Rupiah. Pakai rupiah, ndak pakai dolar. Kenapa ngurusin dolar? Ya, Barangkali bisnisnya ekspor impor. itu lain soal. Tapi maksud saya hal-hal yang nggak perlu dipikirkan terlalu jauh, gak usah dipikirin. Makanya firman Tuhan itu benar. Dia bilang begini, miliki pikiran Kristus dalam pikiran kita. Jangan sampai pikiran-pikiran yang nggak sesuai, yang bukan urusan kita pikirin sampai akhirnya stres muncul di dalam hidup kita juga. Kenapa? Karena kita nggak filter apa yang masuk di telinga kita dan apa yang kita mau dengar di telinga kita. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan memanggil Ibu Gloria dari Jakarta yang akan memberikan satu testimoni yang saya harap akan membangun kita semua. Silakan Ibu. Kasih tepuk tangan ya buat Ibu Gloria. Berdiri. Boleh, terserah mau duduk mau berdiri. Terserah Ibu, silakan. Iya. Silakan Ibu. Yes. Aku berdiri. Iya, boleh, boleh. Shalom ibu-ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini saya boleh diundang dalam komunitas yang saya lihat wow banget ya. Perkenalkan nama saya Gloria Atmaja. Saya ini dari Jakarta. Selama seminggu ini saya melayani di Surabaya dan besok kami akan melayani di kota Madiun untuk mempresentasikan tentang bahaya aborsi dan dampaknya di kurang lebih 500 pelajar di kota Madiun. Saya punya latar belakang bukan keluarga Kristen. Saya bukan keluarga Kristen. Saya dari 7 bersaudara dan kebetulan saya anak yang ke-7, anak yang bungsu. Dan bagaimana saya adalah seorang anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh orang tua saya. Jadi pada saat saya berusia kurang lebih 3 bulan di dalam kandungan mama saya tidak menginginkan saya untuk lahir. Dia berusaha untuk menggugurkan saya pertama dengan minum jamu, tapi saya tidak gugur. Lalu dia coba dengan minum obat-obatan, ini juga tidak gugur. Lalu yang terakhir dia coba pergi ke tukang pijat. Yang katanya di zaman itu dia ahli dalam menggugurkan janin. Dan dicoba, dipijat, ditekan supaya janin ini hancur dan keluar. Tetapi yang ketiga ini juga tidak dapat menghancurkan saya. Akhirnya mama saya ya pasrah dengan hati yang takut katanya ya. Dia menunggu kelahiran saya. Sampai saya berusia 9 bulan lahirlah saya. Tapi efek dari obat, jamu dan pijat menyebabkan saya mengalami kecacatan fisik. Muka saya waktu saya lahir ini darah mati semua. Badan, kaki ini dipenuhi dengan darah mati dan pada saat itu sama dokter dibuang darah matinya.
Jadi di muka saya ini, di badan saya ada cacat, ada tanda-tanda jahitan. Lalu kaki dan tangan saya ini cacat. Tangan kanan saya 2 jarinya tidak ada kukunya, tangan kiri saya 3 jarinya tidak ada kukunya, dan yang bagian yang tengah yang harusnya ini lebih tinggi, ini lebih pendek. Bukan hanya lebih pendek, tapi jari-jari saya ini lembek sekali. Waktu saya sekolah menjelang saya remaja, kira-kira menjelang saya masuk SMA, mama saya minta suruh saya untuk ngeles ngetik. Dan menurut saya, mana mungkin jari-jari saya yang pendek dan lembek ini bisa menekan touch mesin tik yang zaman itu sangat keras. Enggak mungkin. Tetapi hari ini saya bersyukur di dalam diri orang benar, di dalam diri saya itu ada kuasa yang besar. Dan 86 saya kenal Tuhan, dan kuasa yang besar itu memampukan saya untuk bisa mengetik, untuk bisa melakukan berbagai macam hal. Dan kedua kaki saya cacat. Sayang saya tidak bisa tampilkan, katanya nggak ada layar monitor. Kaki kanan saya ada jarinya lengkap, tetapi tidak ada kukunya. Jadi bentuknya bundar-bundar seperti ini. Lalu yang bagian kiri, ini cuma setengah. Dan bentuknya sama seperti saya mengepalkan tangan saya. Dan besarnya sama sebesar kepalan tangan saya. Jadi kaki kiri saya sangat-sangat kecil. Jadi dengan kaki kiri saya kecil selama saya hidup di luar Tuhan. Saya kenal Tuhan pada saat saya tahun 86, pada saat kurang lebih saya usia 22 tahun. Jadi di luar Tuhan saya kesulitan sekali pakai sepatu dan sendal yang pada umumnya. Jadi kesulitan saya, kesusahan saya dimulai pada saat saya berusia 4 tahun waktu mama saya memasukkan saya ke sekolah TK. Mama cari sepatu yang cocok tapi tidak ada yang pas, yang nyaman. Yang ada adalah sepatu boot, sepatu anak-anak, sepatu dari plastik. Ketika saya pakai jalan dari rumah saya untuk pergi ke sekolah, wah itu terlepas karena lubangnya terlalu besar. Akhirnya dengan sangat terpaksa dan sangat malu, sepatu itu saya tarik, saudara. Saya tarik, jadi otomatis jalan saya aneh. Jalan saya pincang-pincang seperti itu. Dan itu menarik perhatian anak-anak. Dan mereka memanggil saya, membuli saya, buntung, buntung, buntung. Dan itu membuat saya tambah lama tambah kesel, akhirnya jadi pahit. Lalu kalau saya jalan, saya tidak bisa jalan tegak begini ya. Saya jalannya selalu nunduk dan jalannya mau cepat-cepat. Lalu kalau ada orang dewasa, ibu-ibu sekitar rumah kami, dimanapun saya ketemu, mereka memperhatikan cara jalan saya. Mereka bilang, kaki kamu kenapa? Kamu cacat ya? Kok seperti itu ya? Saya tidak bisa merespon ya karena malu. Lalu saya sekolah, tapi saya merasa saya tidak punya komunitas. Karena saya merasa saya beda dengan mereka, saya menjadi pribadi yang minder, saya tumbuh menjadi anak yang memberontak, dan efeknya saya tidak bisa berdiri di ketinggian di mall di lantai 2, saya tidak bisa. Di mall kan ada penjagaan seperti ini ya, saya nggak usah lihat-lihat ke bawah seperti ini. Saya seperti ini aja. Ini dari arah belakang ada satu kekuatan yang menguasai saya untuk saya menerjunkan diri ke bawah. Jadi anak yang diaborsi setelah saya kenal Tuhan biasanya diikuti oleh roh maut. Lalu kemudian setelah saya remaja, sepatu cuma satu. Jadi dipakai tiap hari ketika sepatu itu rusak untuk mencari sepatu pengganti. Itu bukan satu perkara yang mudah. Itu perkara yang susah sekali. Saya harus bulak-balik dari satu toko ke toko yang lain, dan itu pun tidak dapat. Sampai akhirnya kesekian kali dan saya baru dapat, tapi sepatunya tidak nyaman. Terpaksa saya memilih sepatu laki-laki, yang penting ada pengikatnya, tapi sepatunya besar. Bawahnya dari karet yang cukup tebal. Jadi ketika saya ikut pelajaran olahraga di sekolah, saya harus lari putar lampangan, saya harus senam, saya harus lompat-lompat. Menurut saya, betapa saya menjadi anak perempuan yang jelek saat itu.
Saya malu sekali ya. Akhirnya ya nggak ada yang menolong saya, tapi saya harus membawa diri saya untuk ikut pelajaran sekolah. Lalu yang lebih buruk, hubungan saya dengan mama menjadi tidak baik. Saya adalah anak yang tidak mau dengar apa yang dikatakan mama. Saya berani banting pintu, saya berani berkata-kata tidak baik. Kenapa? Setelah lewat semua ini saya baru tahu. Karena saya adalah ditolak oleh mama saya. Diharapkan mati, tidak dihargai. Akhirnya efek penolakan itu masuk ke dalam batin si janin. Dan efeknya ketika saya lahir, penolakan itu ada di dalam si janin. Dan si janin itu tumbuh menjadi pribadi yang menolak dirinya, juga menolak mama saya. Dan puji Tuhan, ketika satu hari setelah saya lulus, lalu saya kuliah, lalu saya memberanikan diri untuk saya cari pekerjaan, dan saya dapat satu pekerjaan, tetapi yang namanya minder, yang namanya belum dipulihkan Tuhan, dimanapun saya ditempatkan, ya tetap saya pikir saya sakit jiwa saat itu. Akhirnya saya hanya bertahan 6 bulan, karena apa? Banyak takutnya. Ketemu klien saya nggak berani ngadepin. Terima telepon saya kebingungan. Akhirnya saya berhenti. Ketika saya berhenti, saya hanya stay di dalam rumah. Saya hanya nggak punya komunitas, saya nggak punya teman-teman. Disitulah saya mulai depresi. Disitulah saya teriak-teriak. Satu malam saya bisa teriak kepada Tuhan tanpa saya tahu siapa itu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak adil. Kenapa Engkau menciptakan saya beda dengan kakak-kakak saya? Kaki saya dengan cacat ini saya kesulitan. Ketika ada orang matanya lihat tangan saya seperti ini, mereka lari. Mereka pikir saya sakit kusta. Kenapa saya beda dengan teman-teman sekolah saya zaman itu? Mereka bisa menjadi orang yang melakukan ini dan itu, menjadi orang yang berguna, tapi saya hanya stay di dalam rumah. Akhirnya lalu kemudian saya sering teriak seperti itu, tapi saya menyebut Tuhan tanpa saya tahu. Bertahun-tahun lamanya saya hanya meratapi nasib saya. Satu waktu saya boleh kedatangan seorang teman, di mana teman saya saat itu ya teman yang Kristen tanda kutip. Akhirnya teman saya membawa ke gereja dan saya mau aja ke gereja. Disitulah sebelum firman Tuhan diwartakan. Ketika penyembahan itu dimulai, ini air mata nggak bisa di stop. Disitulah saya dilawat Tuhan. Dan malam itu saya membuka hati saya untuk percaya kepada Tuhan. Amen. Saudara, ternyata Tuhan itu memang Allah yang hidup. Dan ketika dia menemani saya di dalam batin saya, esok harinya saya berani punya keinginan keluar rumah untuk dengar firman. Terus iman saya di situ bertumbuh sampai satu waktu saya baru tahu kejadian yang sesungguhnya. Sebelumnya saya tidak tahu, ini akibat ulah mama saya, nggak tahu. Yang saya tahu, mama memberitahu saya waktu masih kecil, kamu cacat karena mama kaget potong kaki ayam. Jadi saya ini orang Chinese, jadi ada budaya Chinese punya kepercayaan demikian. Yang namanya saya masih kecil, ya saya percaya saja. Dengan terima nasib dan menangis. Tetapi setelah saya punya iman kepada Tuhan, ada tante saya datang dan menceritakan itu. Dia bilang bohong. Mama kamu gak mau kamu lahir, kamu digugurkan dengan macam-macam. Saudara, ketika saya dengar ini, waduh. Saya sakit hati, saya marah, tapi kemarahan saya bawa kepada Tuhan. Amen. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa terima kenyataan ini. Kenapa saya punya mama begitu sangat jahat? Tapi firman Tuhan yang sudah sering saya terima, yaitu firman Tuhan ingatkan saya untuk melepaskan pengampunan kepada mama saya. Saat itu nggak bisa saya terima, karena apa? Berapa kali saya harus bolak-balik ke toko sepatu dan dapat sepatunya juga gak nyaman. Berapa kali saya dikucilkan. Lalu mereka masa remaja mereka bisa nikmati dengan happy, dengan fun, dengan belajar bersama. Saya tidak bisa membawa diri saya untuk
ikut komunitas mereka. Karena apa? Menurut saya bukan wanita yang menarik, bukan wanita yang pintar. Tapi itulah firman Tuhan. Satu waktu saya ada membaca firman Tuhan, bukan yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Di situ saya mulai bergumul. Di situ saya belajar, Tuhan, saya mau jadi orang Kristen. Orang Kristen yang sesuai dengan Bible. Tapi kalau saya suruh mengampuni dengan kekuatan saya, kayaknya gak bisa. Mari Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kuasa, bantu saya untuk saya melepaskan pengampunan. Saudara, dari situ saya mulai belajar berserah. Dari situ saya mulai belajar mendekatkan diri. Saya membaca Alkitab. Satu waktu di Alkitab itu ada pembacaan ya tentang dikatakan Tuhan menciptakan manusia berharga dan mulia. Ketika saya baca, itu firman seperti mengaung-ngaung di telinga saya. Seperti itu hidup dan saya merasa Tuhan yang berbicara kepada saya. Dan saya nangis. Dan saya nangis, Tuhan, selama ini saya punya mama. Mama saya rasanya gak sayang sama saya. Selama ini saya punya mama gak pernah memeluk saya. Selama ini punya mama gak pernah kasih kata-kata penguatkan. Tetapi ketika saya dengar baca firman ini, ternyata ada pribadi yang lain yang bisa menyayangi saya dan mengatakan meskipun saya cacat, meskipun saya tidak bisa apa-apa, Tuhan bilang saya berharga dan mulia. Amin. Yang terakhir Tuhan katakan, aku mengasihimu. Yes. Dan dari pembacaan ini saya dipulihkan Tuhan. Setelah saya dipulihkan Tuhan, saya belajar action. Belajar melepaskan pengampunan ketika saya makan sama mama. Mama saya itu karakternya agak keras. Ketika dia tahu saya jadi Kristen, dia tambah menekan saya. Biasanya saya suka respect, saya marah. Tapi kali ini saya bilang, Roh Kudus, bantu saya supaya hubungan saya dan mama dipulihkan. Sekali, dua kali, bertahun-tahun saya belajar menekan keegoan saya. Saya belajar supaya tidak marah. Satu waktu mama menyerahkan diri kepada Tuhan. Yes. Ketika dia sakit, di ranjang rumah sakit dia dipulihkan. Di ranjang rumah sakit itu dia memanggil saya. Dia memeluk saya. Kami saling bertangisan. Dan saya yakin mama dipulihkan Tuhan. Amin. Yes. Saudara, bukan hanya kami dipulihkan saja. Sepatu yang saya inginkan, makasih. Sepatu yang saya impikan, saya bisa menjadi seperti wanita pada umumnya. Saya bisa berjalan dengan normal, saya bisa jalan, saya bisa lari dengan sepatu yang nyaman. Ternyata itu Tuhan siapkan buat saya. Dengan hari ini saya tidak pakai sepatu yang Tuhan siapkan itu, dan Tuhan siapkan itu sepatu boot terbuat dari kulit domba. Bagi saya mustahil saya mendapatkan itu, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terakhir ini benar. Saudara, bagi dunia saya ini adalah momok. Bagi dunia saya ini adalah satu hal yang negatif, cacat. Tetapi ketika saya diambil oleh Tuhan, ada di dalam Tuhan, hal yang negatif dijadikan positif, hal yang buruk dijadikan berkat. Yes. Dan Tuhan pelan-pelan sejak tahun 86, pelan-pelan Tuhan mempersiapkan saya untuk saya menjadi pembicara, untuk saya menjadi motivator, untuk memotivasi anak-anak muda di seluruh Indonesia, untuk mereka memahami kehidupan awal ketika Tuhan menciptakan. Dan hidup saya sekarang usia saya 62 tahun dan saya adalah wanita single, dan bagi saya pernikahan itu bukan ujung dari kehidupan kita. Banyak orang pikir kalau menikah itu pasti bahagia. Siapa bilang? Saya gak menikah, saudara lihat saya bahagia gak? Ya, tuh. Karena apa? Saya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan.
Amin. Yes. Biarlah apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya, mari teman-teman di sini gunakan. Masih ada kesempatan kita belajar berubah dan kita boleh mengulurkan tangan kita untuk boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Thank you Ibu Gloria. Terima kasih. Wow, kita so blessed ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Wah, saya sangat diberkati sekali loh Bu dengan ceritanya, kesaksiannya luar biasa ya. Betul. Mengubahkan sekali, luar biasa. Dan saya yakin setiap kita yang mendengarkan bukan hanya terinspirasi, tapi kita mau kalau Tuhan berikan kita jauh lebih lengkap organ tubuhnya dibandingkan dengan Ibu, saya yakin Tuhan punya rencana yang lebih besar buat setiap kita. Yes, Amin. yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita dengar tadi dari kesaksiannya Ibu Gloria ya, Pastor. Ya. Berarti kalau kita belajar buah roh, itu kan ada 9 ya kalau nggak salah. Saya harus nyanyi dulu biar hafal. Itu lagunya Anak Benih Kasih, saya masih ingat. Jadi dari yang disampaikan oleh Ibu Gloria, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu it's like buah roh itu satu paket. Satu paket. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bukan beli di pasar minggu soalnya. Mesti satu. Iya, karena kasihlah yang memampukan Bu Gloria mengampuni. Yes. Dan pada saat pengampunan itu sudah dirilis, ada sukacita. Ya. Pada saat ada sukacita dalam hati kita, baru kita tuh bisa merasakan peace, Ya. damai sejahtera. Itu satu paket ya, Pastor. Satu paket karena Roh Kudus yang mengerjakannya dalam kehidupan Ibu Yes. Gloria. Satu Tuhan yang sama, Roh yang sama yang mengerjakan, yang memulihkan, akan memberikan satu paket buah itu di dalam hidupnya dia. Pengampunan, tadi dikatakan Ibu Gloria, ngampunin susah sekali. Karena kalau secara ego susah sekali ngampunin. Mama sendiri loh, bayangin. Ya toh? Tetapi bisa mengampuni itu bukan karena kekuatan dan kemauannya, tetapi karena Roh Kudus, karena Tuhan yang menjamah. Betul. Ya. Karena hari-hari ini kan banyak sekali ya kita jumpai orang-orang yang bahkan pahit dengan anak-anak Tuhan. Oh, ya Ini banyak adalah sekali. realita ya, Pastor. Akhirnya mogok enggak ke gereja. Bukan cuma mogok, nggak ke gereja. Oh, mogok sama Tuhan juga. Suami juga didiemin. Oh, Iya. itu mungkin Dewi saya enggak sih. Oh, haleluya. Oke. Mesti main 9 hole dulu barusan Oh, bisa ya. Haleluya. untung saya nggak bisa golf. Kalau saya bisa golf, saya tantang dia. Oke. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tapi bagaimana kalau keadaan di sekitar kita itu chaos? Contoh, ada tagihan-tagihan yang tidak terbayar. Ada masalah finansial, ada masalah bisnis, ada masalah relasi between husband and wife, atau kita dengan anak, mertua dan menantu. Ayat ini tuh seperti kayak terbang di awan-awan, Pastor. Bagaimana kita tuh mendaratkan ayat ini? Jadi begini Bapak Ibu ya, terutama buat ibu-ibu yang ada. Masalah yang ada di luar hidup kita, jangan semuanya disangkut pautkan sama Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya begini. Jangan disangkut pautkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, misalnya begini. Oke? Punya masalah sama anak. Tapi kenapa suami yang dimarahin? Kan gak adil kan? Kalau masalahnya dengan anak ya harusnya kita dealing dengan anak. Setuju atau tidak? Ya. Nah, kalau kita punya masalah bisnis, masalah pekerjaan atau masalah apapun, ya kita harus dealing, harus berurusan dengan masalah itu. Jangan semuanya diurusin sama semuanya salah Tuhan, semuanya Tuhan yang jadi sasaran. Menurut saya Tuhan bukanlah tempat untuk sansak untuk kita pelampiasan semua kesalahan. Justru ketika hubungan kita sama Tuhan membaik dan sangat baik, maka Tuhan akan memberikan kita wahyu dan inspirasi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hubungannya tidak baik dengan Tuhan, bagaimana kita mau sensitif dengar suara Tuhan? Contoh, siapa di sini ibu-ibu yang kalau lagi marah sama suaminya, kalau suaminya kasih nasihat mau didengerin suaminya? Gak ada yang mau.
Bagaimana kita bisa dengarkan suara nasihat dari Roh Kudus kalau kita marah sama Tuhan? Bagaimana kita mau sensitif, mau dengarkan hikmat, mau terima hikmat dari Tuhan kalau hubungan kita sama Tuhan tidak diperbaikin? Saya mau beritahu, firman khotbah sebagus apapun, tapi kalau hatimu panas dan kau marah kepada Tuhan, tidak akan mendapatkan berkat apapun dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus menjaga relasi hubungan kita sama Tuhan itu jauh lebih utama dari apapun. Singkirkan semua permasalahan yang kita punya dalam hidup ini, tetapi yang paling penting ada relasi kita sama Tuhan tidak boleh terputus. Handphone kita boleh bagus, tapi kalau nggak ada signalnya, semahal apapun handphone saudara punya, tidak akan ada gunanya. Tapi walaupun handphone saudara murah atau pemberian orang, tapi kalau signalnya terus nempel sama satelit, maka permasalahan apapun saudara akan tetap bisa connect dengan satelit. Dimanapun saudara berada, saudara akan diketahui oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara tetap connect sama yang di atas. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Jadi ujung-ujungnya itu vertikal and then horizontal. Ya, harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau relasi kita baik dengan Tuhan, besar kemungkinannya untuk kita bisa punya relasi yang baik dengan sesama kita, dengan apa yang ada di samping. Tapi kalau sama Tuhan saja yang tidak kelihatan, yang sudah berlaku baik dalam hidup kita, kita marah, apalagi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita gampang sensitif. Diinjak gak sengaja marah. Ya toh? Disalamin marah, gak disalamin lebih marah lagi. Iya. Jadi kita gak boleh. Baper gitu ya, Pastor? Baper. Baper. Tahu baper ya? Bapau temannya. Karena Pastor Gwan ini dari Singapura ya, siapa tahu nggak tahu baper gitu ya. Iya. Baper. Jadi jangan bawa perasaan terus. Kita harus belajar. Kalau mau bawa perasaan, ungkapkanlah si hatimu, segala keluh kesahmu kepada Tuhan. Amin. Tapi jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan bilang, curahkanlah isi hatimu kepadanya, tapi jangan menyalahkan Dia, karena Dia adalah Allah yang baik. Baik, punya rancangan yang baik buat saudara. Allah yang baik, Allah yang selalu menyediakan yang terbaik buat saudara. Allah yang baik selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kita. Amin. Amin. Iya. Cuman masalahnya kan gini ya, Pastor. Ini ya mungkin curhat sedikit ya. Kalau kita itu dalam kondisi tertekan, it is very hard untuk kita to lift our spirit. Ya kan, Pastor? Betul. Pada saat kita itu kesulitan mengangkat spirit kita, itu sulit sekali. Bagi saya pribadi ya, merasakan yang namanya damai sejahtera. Kan tekanan itu berbagai macam ya, Pastor. Bisa dari pekerjaan, dari relasi, dari manapun. Nah itu ada nggak ya tips yang praktis, yang apa? Jadi kita tuh bisa lift up. Komunitas yang membangun. Oh, tapi saya komunitasnya sama Dewi, Pastor. Kalau gitu ajakin dewi-dewi yang lain di ruangan ini semuanya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya. Komunitas yang membangun pertemanan yang sehat itu mempengaruhi kita loh. Oke, iya. Coba saudara duduk sama orang yang ngomel terus. Sepanjang saudara duduk sampai saudara selesai, saudara pulang. Ngomel isiannya. Saya yakin energi saudara akan habis juga. Betul gak? Ya, apalagi ketemu sama orang yang isinya itu adalah komplain. Belum apa-apa. Susah. Ini. Gitu. Langsung. Saudara pulang ke rumah bisa ikut-ikutan loh. Gitu. Kenapa? Nular saudaraku. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bible Co ini ya. Kasih komunitas yang sehat supaya apa? Supaya saudara semua para perempuan wanita yang ada di sini menebarkan damai, kasih, sukacita. Yes, amin. Jadi pulang ke rumah itu suami, anak-anak dapat berkatnya adalah sukacita, damai dan sejahtera itu ada. Tapi kalau kumpulnya sama yang ngomel terus, udah deh. Saya tahu kemana bakalan nasib hidupmu. Oke. Ini saya yang ditegur ini rasanya. Minum dulu, minum. Ini, minum kopi. Tos dulu, Pastor. Dalam nama Yesus ngomel keluar. Oke. Roma 14
Apa itu? Ayat ini kok jadi pelajaran DK ya. Oh, Roma 14 ayat 17. apa bacanya? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi artinya apa? Ya ini saya mau tanya. Nah, ya itu artinya apa? Artinya jangan cari damai sejahtera, sukacita dan semuanya itu dari makanan, dari semua hal-hal yang jasmani. Kalau kita mencarinya dari hal-hal yang jasmani, makanan, minuman seperti itu, kita pasti akan tersesat, tidak akan pernah nemu. Makanya kenapa ibu-ibu ya, ini bukannya kritik atau nyindir ya. Tas branded bukanlah jadi jawaban untuk dapat damai sejahtera sukacita. Halo, ya toh? Ya, walaupun tas branded perempuan gak ada yang nolak untuk dikasih. Iya, saya juga nggak nolak. Iya, tapi bukan itu jawaban. Karena saya pernah ketemu dengan banyak perempuan, banyak wanita yang punya tasnya ada mereknya semuanya. Tapi tetap saudaraku penuh dengan tangisan dan air mata. Oleh sebab itu jangan cari yang jasmani. Makanan, minuman itu bicara soal apa? Jasmani. Bicara soal tentang kedagingan. Makan hari ini kenyang, sebentar 3 jam lagi bisa lapar atau tidak? Bisa. Tidak ada puasnya, tidak ada habisnya. Oleh karena itu datangnya dari mana? Dari Tuhan saja. Damai sejahtera, sukacita itu datangnya dari Roh Kudus. Cari Tuhan. Kalau belum dipenuhi Roh Kudus, harus penuh Roh Kudus. Minta dipimpin sama Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan membimbing kita. Itu rahasianya. Oke. Ngerti ya? Ya, jadi intinya. Saya kalau dimarahi terus saya turun. Haleluya. Nah. Intinya manusia itu tidak akan pernah mendapatkan kepuasan selain di dalam Tuhan. Tidak akan mungkin. Termasuk kalau kita memiliki relasi yang kurang sehat between husband and wife, lalu kita mencari kepuasan itu di luar. Misal kita flirting dengan pria lain. Mungkin kalau yang gak pernah dipuji suami, mencari pujian dari pria lain. Wah, itu justru nipu itu. Kok bisa? Nipu Loh gimana? iya, menipu itu. Menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri dan kita senang ditipu sama orang-orang yang suka ngomongnya itu bagus. I see. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada pujian yang berlimpah-limpah. Betul atau tidak? Ya, hati-hati kalau ada orang yang sering kali, wah cantik kamu, cantik kamu, cantik kamu. Mau pinjam duit itu. Iya, hati-hati. Jadi dengan pria-pria yang suka ngomongannya diumbar, gak pakai filter ngomong seperti itu. Kita harus lebih hati-hati. Hati-hati. Tips ya ibu-ibu. Iya, hati-hati. Jangan kesenangan kalau dipuji ya. Pria-pria. Gimana pun juga walaupun tidak sempurna, yang di rumah, yang pernikahan kudus yang diberkati Tuhan, itu yang sempurna yang Tuhan berikan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Iya. Oke. Ini sudah it's time. Adakah yang mau bertanya sampai sejauh ini? Dipersilakan. Yang gampang sama saya, yang susah sama Ibu. Yang paling Ya, susah silakan. sama Ibu Dewi. Iya, yang nggak enak kasih Dewi aja. Silakan. Iya, nama saya Feni. Saya mau nanya, jika damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan, tapi kenapa banyak orang percaya itu juga mengalami kebahagiaan, sukses dan banyak lainnya ya? Jadi apakah itu bisa disebut sebagai damai sejati atau damai sementara? Gimana cara membedakannya? Dikumpulin dulu atau langsung dijawab? Langsung aja, Pastor. Jadi damai sejahtera itu dari mana? Orang yang Enggak, sukses. maksudnya damai sejahtera itu kan katanya datangnya dari Tuhan. Iya. Tapi kenapa banyak orang yang nggak percaya pun itu banyak mengalami kebahagiaan, sukses dan banyak hal lainnya lah yang mungkin diberkati gitu loh. Maksud saya itu apakah itu juga disebut damai sejati meskipun tidak mengenal Tuhan atau itu cuma damai sementara? Bagaimana cara membedakannya? Oh, terima kasih buat Thank you, pertanyaan yang bagus. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya. Pemazmur memberikan jawaban. Ada dalam kitab Mazmur, saya lupa nanti kita cari sama-sama ya. Jangan iri kepada orang fasik. Firman Tuhan seperti itu. Betul. Karena orang fasik itu kelihatannya sepertinya bahagia, punya damai.
Tapi ujungnya tetap orang di luar Kristus itu menuju kepada maut. Katakan amin. Ya, yes, Sedangkan damai sejahtera yang pertama yang harus kita sadari bukanlah berkat materi. Tetapi damai sejahtera yang paling utama yang Tuhan berikan kepada kita adalah jaminan bahwa kita diselamatkan dan dikasih oleh Tuhan. Apapun keadaan kita. Yes. Itu adalah damai sejahtera yang utama. Damai sejahtera bukanlah bicara soal tentang yang tadi makanan dan minuman berkat-berkat secara materi. Tetapi damai sejahtera utama adalah tahu bahwa kita ini dikasihi. Tahu bahwa kita ini diselamatkan. Tahu bahwa kita adalah umat yang diampuni pelanggaran dan kesalahannya. Mazmur pasal 32 berkata, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Yes. Amin. Berbahagialah orang yang pelanggarannya dihapus oleh Tuhan. Amin. Amin. Salah satu ciri orang yang berbahagia bukanlah orang yang diberkati berlimpah. Orang yang berbahagia adalah orang yang tahu bahwa dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Yes. Dan kita bersyukur karena kita punya Yesus yang mati atas kayu salib, memberikan damai sejahtera kita, memberikan jaminan keselamatan bahwa kita ditebus, diselamatkan dan diampuni segala dosa dan pelanggaran kita oleh Tuhan. Yes, amin. Saya rasa itu jawaban saya, semoga bisa menjawab. Jadi kita tidak boleh iri kepada orang fasik, kepada orang bahkan yang belum percaya kepada Tuhan ya. Bahwa hidupnya kok baik-baik saja. Tapi tidak tahu bahwa ujungnya menuju kepada maut. Untuk apa kita memiliki dunia ini? Tetapi pada akhir hidupnya kita kehilangan jiwa kita kepada Tuhan. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Grace. Jangan susah-susah ya Bu Grace. Pastor Gon-Gon, saya ini kan merasa udah memaafkan seseorang ya. Saya udah belajar mendoakan. Tapi ternyata kalau tiap kali saya ketemu dengan dia, misalnya di supermarket atau di mall gitu, kok rasanya hati itu masih nggak enak gitu loh. Jadi saya yang misalnya ke mall dengan hati sukacita gitu, tiba-tiba ketemu dia kok jadi kayak bete gitu. Ya. Ingat-ingat gitu loh. Padahal ya perasaan saya sudah memaafkan, tapi kok ternyata tiap ketemu kok gitu. Kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan supaya saya tiap ketemu dia tuh tidak mengurangi damai sukacita saya? Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Grace. Thank you, Grace. Semoga jawaban saya bisa menolong Ibu Grace ya. Karena jawaban saya belum tentu sepaham dengan situasi yang Ibu Grace alami. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu. Satu, itu sisi manusiawi. Sisi manusiawi itu tidak gampang untuk bisa lepas begitu saja. Karena kita masih punya ingatan, kita masih punya. Saya yakin Ibu Gloria tadi menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Disakiti, tetapi ingatannya tidak mungkin lupa, betul tidak? Kita tidak perlu berusaha untuk melupakan semua yang terjadi. Tapi jadikan semua kejadian yang pahit itu supaya jadi bisa kesaksian bagi banyak orang. Yang namanya mengampuni itu adalah sebuah pilihan. Tapi melupakan dijadikan suatu berkat. Daripada kita berusaha melupakan, tapi jadikan itu sebagai salah satu cerita bagaimana kita bergumul dan kita menang. Yang kedua, mari berbuat baik. Lakukan sesuatu yang kebalikannya. Daripada engkau mengingat dan memendam rasa benci dan rasa kesal, sekali-kali kirimin pastel tutu ke dia. Ya, atau kirimin bakwan goreng. Ya. Berusaha untuk membangun relasi yang hancur. Kita tidak perlu kembali membangun relasi seperti dulu, tetapi jangan bermusuhan dan jangan cari musuh dan tetap bermusuhan. Saya berdoa supaya jawaban saya ini bisa menginspirasi. Jangan membuat musuh kita tetap berada di dalam kotak hati kita. Tetapi biarkan kotak yang ada di dalam hati kita itu isinya semua memori yang baik dari Tuhan. Yes, Iya. amin. Jangan izinkan sekecil pun kotak memori di hati ini disimpan untuk yang jelek. Tetapi izinkan semua memori itu adalah semua yang baik. Karena firman Tuhan ngomong apa?
Dari hatimu akan mengeluar aliran-aliran air yang hidup. Itu sebabnya mari isi semua dengan hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Maka hidupmu pasti akan dipakai dengan luar biasa, Ibu Grace. Ya. Amin. Salah satu tipsnya berarti kita itu harus do good. Do good. Gak boleh do nothing. Oke. Do nothing itu artinya kita mengiyakan, kita mengaminkan bahwa kita ini masih sakit hati. Oke. Tapi kalau do good artinya kita sudah selesai dengan masa lalu. Malah kita bisa berbuat baik. Kan Tuhan bilang gitu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oh, pinter semua gitu loh, kasih tepuk tangan. Tinggal praktek. Iya. Tinggal praktek. Iya, haleluya. Oke. Minum. Ya. Ini kopi Pastor ya, untung bukan wine. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya atau terlalu terpesona dengan Pastor Guan sampai takut tanya? Sama firman Tuhan. Luar biasa. Silakan, ada lagi? Ada yang mau tanya? Oh ya, silakan Ibu. Halo, ya. Ya, Nama halo. saya Queenie. Siapa? Nama saya Queenie. Queenie. Ya. Ya. Aku kok tiba-tiba ngeblank ya. Oh, saya punya pertanyaan. Bagaimana kita bisa tahu gitu loh dan punya damai sejahtera yang tidak tergoyahkan? Damai sejahtera yang tidak? Ya kan kalau misalkan kita tuh sekarang menghadapi segala masalah itu kan kita tuh tetap terus damai gitu. Ya apa ya caranya ya? Di segala Oke. situasi. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaannya singkat tapi susahnya soro ya. Betul, ya. Iya loh. Iya, susah Yang lain-lain pertanyaannya panjang-panjang, jawabannya ya. Untung nanyanya sama Pastor Iya. Guan. Tapi yang terakhir ini singkat tapi susah sekali. Iya. Jadi begini Bapak Ibu atau ibu-ibu yang ada ya. Damai sejahtera itu bisa dicuri. Coba katakan bersama saya, damai sejahtera Damai sejahtera bisa dicuri. bisa dicuri. Siapa yang curi damai sejahtera? Iblis. Gimana caranya supaya kita tidak berteman dengan iblis? Bagaimana caranya? Ya harus berteman dengan Tuhan. Ya harus dekat sama Tuhan. Tetapi masalahnya semakin kita dekat sama Tuhan, iblis semakin goda-goda kita. Nah, iblis senang sekali curi. Katakan curi. Kalau curi itu sesuatu yang berharga atau sesuatu yang gak berharga, Ibu? Berharga. Berlian berharga dicuri, betul gak? Gak ada pencuri masuk nyuri tisu, gak ada. Gak ada. Betul gak? Buat apa masuk susah-susah nyuri tisu, apalagi tisu bekas. Gak ada. Tapi yang dicuri permata, yang dicuri yang berharga di dalam hatimu, dalam hidupmu. Kalau damai sejahtera itu merupakan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, jagalah baik-baik. Makanya kenapa di dalam Amsal berkata, jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan. dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kehidupanmu. Ya, harus jaga hati. Makanya salah satu bagaimana kita jaga damai sejahtera adalah jaga hati kita jangan tercemari dengan hal-hal yang negatif. Harus diisi dengan hal-hal yang firman Tuhan, sesuatu yang membangun hidup kita, yang membawa kita kepada damai sejahtera dan sukacita itu. Jaga hati. Jaga hatinya bagaimana, Bu? Jaga hatinya bagaimana? Ya, bagaimana cara menjaga hati? Jaga hati kita gimana? Sama seperti seorang perempuan. Nah ini sedikit share ya. Ya. Ibu-ibu di sini punya alat make up nggak? Punya dong. Punya. Keluar dari rumah make up nggak? Iyalah. Kalau malam sebelum tidur ngapain? Skincare. Bersihin toh? Ya bersihin. Itu firman Tuhan di dalam Amsal itu sama seperti itu. Menjaga hati sama seperti seorang wanita menjaga kecantikan wajahnya setiap hari. Oh. Setiap hari sebelum keluar rumah engkau pasang foundation, betul nggak? Ya. Dempul sana sini, pakai bedak, pakai apa betul? Sunblock. Sunblock, betul nggak?
Ya. Keluar rumah seharian ke pasar, kemana, ke kafe, ke ini. Kotor nggak? Kotor. Begitu sebelum tidur ngapain? Bersih. Pakai cleansing milk, betul nggak? Pakai toner, Pastor pakai Gwen night kok cream. tahu ya, lengkap gitu. Saya jadi, Loh. Belajar dari Dewi. oh Dewi lagi. Wah, komunitas saya kurang tepat ini kayaknya. No. Aku punya istri, Rek. Istriku ya, bojoku yang ngono. Iya. Jadi sehari-hari sebelum keluar rumah, engkau memasang protection buat wajahmu. Begitu pulang ke rumah sebelum kau tidur, engkau bersihkan semua radikal bebas, semua yang kotor-kotor di luar. Betul nggak? Ya toh? Ya. Nah, begitulah cara menjaga hatimu. Begitu engkau keluar dengan siapapun, kau dengar omongan-omongan negatif, masuk ke rumah, engkau harus berdoa dan baca firman. Bersihkan hatiku Tuhan, bersihkan pikiranku. Semua yang negatif, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, aku tolak dalam nama Yesus. Bersihkan kembali dan bersyukur kepada Tuhan sebelum kau menutup mata untuk tidur. Berkata, Tuhan, terima kasih untuk satu hari yang baik yang Tuhan kerjakan buat hidupku. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya. Oh, tanya lagi. Oh ya, silakan. Ya. Kayaknya dia nggak puas sama jawabannya Pastor Gwen. Udah susah enggak puas. Saya tiba-tiba dapat pertanyaan lagi. Aduh, ada lagi. Waduh. Iya. Tiba-tiba terus saja boleh, nggak apa-apa. Ya tapi ini terakhir kok. Kayaknya gitu. Tapi kayaknya kopinya mesti double espresso, Bu. Ini Kurang cukup, kenceng cukup, mungkin. cukup, Iya. cukup. Gimana? Saya mau bertanya gitu. Saya pernah ada dapat pertanyaan dari teman saya. Terus saya tuh jadi nggak bisa jawab. Karena pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita bisa punya damai kalau yang dilakukan itu harus bertahan? Yang dilakukan harus bertahan. Iya, dalam situasi itu. Yang bisa bertahan cuman Nyonya Menir. Berdiri sejak 1928. Nggak bisa. Silakan duduk. Thank you. Nah, Survival mode tadi ya maksudnya, Iya, betul ya? maksudnya Iya. dalam survival Oke. mode gitu. strategi yang terbaik adalah menyerang, bukan bertahan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya, nggak boleh bertahan. Serang. Jangan lupa loh. Tadi apa? Yang bisa mencuri damai sejahtera siapa namanya? Si jahat. Nah, firman Tuhan ngomong apa? Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Jangan ditahan. Masa kamu lihat pencuri terus kamu bilang gini, jangan buru-buru pulang ya. Aku bikinin kopi dulu buat kamu. Kopi cuma ada di Bible & Co. Pencuri gak boleh dibikinin kopi. Usir dengan segera, betul gak? Dalam nama Yesus, keluar engkau iblis. Tidak berkenan engkau atas hidupku. Tidak boleh engkau curi lagi damai sejahtera. Gitu. Tidak boleh bertahan. Tidak boleh bertahan di dalam kesesakan. Tidak boleh bertahan di dalam sakit hati. Tidak boleh bertahan. Yang harus kita lakukan apa? Lawan. Lawan pekerjaan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan mau kita jadi bulan-bulanannya iblis. Tapi kita harus jadi pemenang. Katakan pemenang. Karena kita adalah umat yang lebih dari apa? Pemenang. Kasih tepuk tangan semua buat ibu-ibu di sini. Ya. Strategi terbaik apa? Menyerang. Menyerang. Jangan serang suami. Jangan serang suami. Kok saya jadi kayak strategi orang main basket ini. Ya. Yang diserang iblis bukan suami. Tapi saya jadi tergelitik gini. Yang mencuri damai sejahtera adalah si jahat, si iblis. Bagaimana kalau kita tuh hidup dalam dosa? Bukankah pada saat kita hidup di dalam dosa, tidak ada damai sejahtera juga di dalam diri kita? Loh, ya hidup dalam dosa ya bertobat dong. Bertobat. Loh, Pastor, kadang-kadang orang itu enggak kerasa loh dia tuh hidup dalam dosa. Dibaptis paket 5 menit di situ. Iya. Maksud saya orang kalau hidup dalam dosa juga seringkali kan it's like up and down, up and down. Mesti nyebut astagfirullahalazim gitu loh. Harus bertobat. Gini ibu-ibu. Halo. Kalau kita mau hidup di dalam penuh damai sejahtera, kita harus meninggalkan segala kehidupan yang lama. Yang dosa. Betul gak? Itu. Jangan seperti kayak babi walaupun dibakar enak, tapi babi itu kembali kepada kubangannya lagi. Jangan. Masakan ibu-ibu mau meletakkan permata atau berlian yang bagus di tempat yang kotor? Tentu tidak.
Kalau engkau adalah permata hatinya Tuhan, kalau ibu-ibu adalah permatanya Tuhan, maka Tuhan mau taruh engkau di tempat yang terhormat. Oleh sebab itu jagalah hidupmu dari segala yang kotor dari hadapan Tuhan. Harus belajar hidup kudus. Karena kekudusan adalah cara satu-satunya untuk kita bisa melihat Tuhan. Untuk kita bisa menerima hal yang baik dari Tuhan. Kalau kita tidak menjaga hidup kita murni dan kudus di hadapan Tuhan, maka sulit untuk kita bisa menemukan pewahyuan dari Tuhan itu sendiri. Makanya saya berkata sama ibu-ibu di tempat ini, ayo tularkan hal-hal yang baik, kebenaran dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berlomba, bukan berlomba untuk hidup yang sembrono, tapi berlomba untuk supaya memenuhi panggilan Kristus dalam hidup kita. Untuk apa hidup cuman sekali hanya nunggu mati, tapi hidup satu kali untuk memenuhi panggilan Kristus dalam hidup kita. Yes. Kita ditebus bukan untuk hal yang sia-sia. Yes. Nah, semoga bisa menjawab. Ya, Ibu ya. Nggak ada lagi pertanyaan lagi? tiba-tiba. Ya. Muncul lagi luar biasa. Oke. Terakhir ya. Boleh kalau Oh mau. Dewi. Ini susah ini Pastor. Aduh. Selamat pagi. Selamat Pastor pagi. Guan. Sudah siang, Dewi. Oh ya siang, sorry. Ya. Kita kan banyak denger ya, apalagi juga di Alkitab pada bilang berdamailah dengan sesamamu. Iya. Bahkan kita sebelum kita berdoa meminta, kita suruh berdamai dulu. Saya tadi malam sudah berdamai sih dengan Yeni. Saya maafkan dia Kita lah. memang sering tengkar. Ya Pastor. apa adanya. Iya. Tapi juga bahkan kita juga kadang-kadang kalau mendengar saran dari orang lain, ada bilang berdamai dengan dirimu sendiri. Maksudnya apa itu, Pastor? Berdamai dengan dirimu sendiri. Saya juga melepaskan damai dengan orang-orang, terutama Yeni ya. Saya sakit hati, tapi saya sudah melepaskan. Iya. Tapi bagaimana berdamai dengan diri sendiri itu? Ya, Dimaksud terima dengan kasih. berdamai diri sendiri itu esensialnya apa? Thank you. Ya, Pastor. thank you buat. Ini yang satu cappuccino, yang satu red velvet. Berdamai dengan diri sendiri artinya saudara belajar yang pertama adalah memahami diri kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Ya. Kalau kita nggak tahu siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita sulit berdamai. Yang kedua adalah kita menerima apa kata Tuhan tentang kita, bukan orang lain tentang kita. Katakan bersama, apa kata Tuhan Tentang kita. tentang kita. Jadi identitas ya. Yes. Karena harga diri kita terletak di atas kebenaran apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Ya. Jadi walaupun tadi Ibu Grace ya berkata bahwa sulit sekali orang-orang bilang bahwa maaf ya Bu, dikatakan bahwa orang-orang punya prasangka kena kusta atau apa segala macam. Tetapi setelah dia menerima Kristus, dia lebih dengar apa kata Tuhan Yes. dalam hidupnya. Kalau Tuhan berkata bahwa Ibu Grace berharga di mata Tuhan, maka ia percaya bahwa aku adalah berharga. Amin. Amin. Siapa yang bisa menghargai hidup saudara kalau bukan saudara sendiri yang menghargai? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, jadi artinya berdamai dengan diri sendiri artinya adalah belajar menerima yang baik yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Salah satu ciri orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah dia tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak berdamai sama Tuhan susah sekali untuk berterima kasih. Susah sekali untuk bersyukur walaupun hal-hal yang sederhana. Tapi orang yang hidupnya berdamai dengan diri sendiri gampang sekali tersentuh akan sedikit saja kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa hidupnya semata-mata adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Nah, saya rasa kalau kita mau berdamai dengan diri sendiri, maka kita harus dengar dan mengaminkan apa kata Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, belajar memaafkan kesalahan yang kau buat dalam dirimu. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jangankan kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kadang-kadang kita ini berbuat salah terhadap diri kita sendiri. Gampang untuk memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan diri sendiri. Itu sama saja saudara memenjarakan hidupmu seumur hidupmu. Tetapi saudara harus belajar untuk mengampuni diri sendiri. Akuilah bahwa salah ya aku ini. Ya wis Tuhan, ampuni aku. Supaya aku bisa move on. Supaya aku bisa mengerjakan hal-hal yang sudah Tuhan siapkan di kemudian hari. Untuk hal yang lebih baik.
Saya rasa itu Ibu Dewi supaya bisa menjawab. Ya, thank you. Sarangi. Dia agak lebay memang. Oke, karena sudah setengah 12 kurang 5, saya rasa sudah cukup. Pastor Guan, thank you so much. Thank you so much untuk buat waktunya. sharingnya. Iya.